Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan Hakim yang terhormat, teman-teman penjuru agama serta lomba yang sempat hadir pada malam ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan satu tema tentang peran penyuluh dalam meningkatkan kesadaran musaki untuk berzakat. Ini satu desa binaan saya di Desa Tarugo namanya, Kecamatan Kuta, Kabupaten Utara, yang persis bertetangga desa dulu yang banjir bandang yang pada bulan Juli tahun lalu. Kedua, kami adalah penyuluh agama dari Kedua Kecamatan Beduta, Kabupaten Utara. Zakat merupakan suatu kewajiban bagi kita umat Islam, sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam untuk membayar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Tapi pada kesempatan ini yang kami akan lebih menunjukkan adalah zakat mal yang hampir di wilayah kami belum bisa membedakan, khususnya di binaan kami itu belum mampu membedakan secara persis mana zakat mal, mana zakat fitrah, mana infak dan sedekah. Sehingga dibutuhkanlah peran penyuluh itu memberikan penjelasan sehingga bisa berjalan dengan baik. Ini saya langsung secara singkat saja yang ingin sebenarnya kami sampaikan dan ingin kami menunjukkan bahas pada kesempatan ini adalah adanya kesenjangan antara orang yang kaya dan orang miskin. Ini kita lihat potret di atas Pak, gambar ini adalah pengusaha. Ini yang pengusaha yang satu ini bukan pengusaha biasa, dia pengusaha coklat yang bekerja sama dengan PT Mas. Di sampingnya itu walet. Ya, di sana Pak ada istilahnya masyarakat di sekitar situ dilarang melarang. Ya, kenapa dilarang melarang? Hampir semua rumah ada burung waletnya. Ya, dan 24 jam bunyi terus. Dan ini orang yang dibawa ini Pak beralaskan tanah. Dia hanya tikar saja 24 jam mendengarkan bunyi walet. Ya, dan itu kalau terjadi kesenjangan. Sehingga inilah yang menjadi perhatian kita bahwa ternyata banyak sebenarnya hak-haknya orang miskin di situ yang belum terpenuhi. Bukan karena tidak mau berzakat, tapi karena belum tahu prosedurnya seperti apa dan apa. Dan bersyukurlah beberapa wilayah lalu Pak kami pernah berkunjung di sana dan mengadakan komitmen dengan Basnas Kabupaten Utara sehingga dicanangkanlah kerjasama antara Kementerian Agama dengan Basnas dan begitu juga dengan UPZ. Tujuan kami adalah untuk mengetahui bagaimana peran penyuluh sebenarnya di Desa Tarogo tentang bagaimana meningkatkan kesadaran musaki di desa itu. Yang kedua adalah bagaimana upaya penyuluh untuk meningkatkan kesadaran musaki. Yang ketiga adalah faktor apa yang menjadi peluang maupun tantangannya dalam melaksanakan. Kalau kita lihat dasar hukumnya ini zakat ini adalah sebagai harta tertentu. Ya. Kemudian diberikan kepada menurut syarat-syarat yang ditentukan. Ya. Dasar hukumnya ini ada sudah sering disampaikan oleh pembali kita, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiru wa tuzakkihim biha wa shalli alaihi inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Secara umum Desa Tarogo ini Pak transmigrasi lokal. Ya, bahkan binaan kami di sini lebih banyak 90% orang yang rekam. Dan penduduknya di situ rata-rata petani. Ya, petani sawah, petani kakao. Dulu Pak waktu 97 di sana itu kewalahan biadar. Ya. Habis motor, masyarakat mau beli motor sudah habis. Begitu hebatnya dulu coklat di sana Pak.
sampai Australia pun datang untuk mau bermitra, tapi lama kelamaan akhirnya coklat membeku keras dan tidak ada di semuanya, akhirnya ditebang menjadi sawah. Dan akhirnya berkembang lagi menjadi sawah. Dulunya ini hanya 5 dusun, sekarang sudah berkembang menjadi 8 dusun. Nah, ini jumlah penduduknya lumayan dan orang miskinnya juga lumayan. Masuk ke zakat pakai. Segera masuk ke zakat. Inti saja. Ya. Kemudian sarana pendukungnya ini ada pembinaan kita dalam bidang zakat Pak, ini di Majelis Taklim. Kemudian untuk mendukung itu kerjasama dengan mahasiswa yang ingin Palopo dengan dosen zakat untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana motivasi masyarakat untuk berzakat. Tidak ada apa ya? Kopi saja. Ini semua adalah metode-metode penyuluhan yang kami lakukan dalam rangka untuk meningkatkan zakat di desa Palopo. Media apa yang Anda lakukan, gunakan untuk memberikan penyuluhan? Kalau melalui Majelis Taklim Pak, selama pandemi ini kami menggunakan setiap Majelis Taklim kami ada grup. Ada grup yang umum kami lakukan adalah WhatsApp dengan pendukung-pendukung yang lainnya. Dari 8 dusun ini berapa majelis taklim yang ada di wilayah ini? Ada 5 Pak, ditambah 1 ada namanya Permata, Persatuan Majelis Taklim. Jadi setiap dusun itu ada majelis taklim kelompok-kelompok kecil yang kami bina, ditambah 1 UPZ. Jadi ada UPZ itu 15 orang yang tergabung dalam UPZ itu yang kami komunikasikan dengan Basnas Kabupaten. Dalam 8 dusun 5 majelis taklim. 5 majelis taklim. Tambah 1 UPZ. Tambah 1 UPZ, 1 remaja masjid, 1 Karang Taruna. Tapi Karang Tarunanya sampai sekarang ini karena banyak yang tergiur ke Morowali Pak, hampir layak mutu layak ya. Sudah masih ada papan namanya tapi sudah tidak aktif karena kebanyakan tadi mencari nafkah lain di Morowali. Nah, itu merupakan juga satu tantangan. Tapi alhamdulillah dari usaha-usaha kami ini 1 bulan yang lalu kami sudah ini asosiasi dengan UPZ ini. Kemudian ini sudah ada tukang cukur langganan saya. Setiap saya ke situ saya memberikan penyuluhan tentang zakat. Alhamdulillah kemarin dia sudah menyetor zakatnya 1.350.000 secara sadar, menyetor zakatnya dan saya sudah sampaikan. Bisa enggak saudara menjelaskan ke kami berapa persentase peningkatan zakat dari sebelum Anda melakukan konsentrasi penyuluhan di bidang zakat dan setelah memberikan penyuluhan di bidang zakat? Kalau dari segi persennya Pak masih kecil, saya perkirakan baru 10%. Karena memang kami start sejak bulan Mei lalu secara kontinu memberikan penyuluhan dan saya lebih tekankan di pertanian. Ya karena mayoritas 90% itu dalam pertanian. Jadi yang Anda kembangkan di sana adalah konsep zakat pertanian. Iya, untuk sekarang ini zakat pertanian. Yang Anda sampaikan di masyarakat itu beban zakatnya atau edukasi mengeluarkan zakatnya? Edukasi. Dibarengan juga dengan bagaimana cara mengeluarkannya. Karena di mindset saya gini, kalau zakat pertanian salah satu beban zakat di masyarakat yang agak berat. Iya betul. Bagaimana Anda membalik pemahaman masyarakat itu dari yang berat langsung memberikan pemahaman dan mau melakukan? Saya putar balik Pak. Yang dulu itu saya kan biasanya Pak kalau sudah memberikan penyuluhan begini banyak yang salaman berdoa Ustaz kalau nanti panen saya akan berzakat harta. Tapi setelah panen banyak alasannya Pak. Ya, bilang bahasa Bugis bersambung hari. Ya pada saat tidak ada apa-apanya mau berzakat. Tapi begitu ada banyak alasannya. Buku ini dibayar. Nah, akhirnya saya balik Pak metodenya. Ya metode ini saya sudah beli karung. Saya beli karung buka uang yang disetor zakatnya nanti. Jadi setiap sesuai dengan berapa kilogram yang wajib zakat, maka dia keluarkan 5% karena di sana pengairan. Ya, itu dari segi pertanian. Kalau dari perdagangan Pak, dari door to door saya berkunjung, memberi edukasi dan ada yang sudah berhasil. Termasuk tadi yang pedagang coklat, alhamdulillah dia keluarkan 12 juta. Ya, bahkan dia tertolong tahun lalu itu Pak, dia dibebani pajak 1 miliar. Karena semua pengeluarannya dari PT Mars dibebankan kepadanya karena atas nama dia keluar rekeningnya. Ternyata dia tertolong dengan kwitansi zakat dimintaki dari KPK dari barang pemeriksa yang dia minta, dia bilang adakah kwitansi zakatnya?
Nah ternyata dia di situ merasa sadar bahwa ternyata zakat, dan saya sampaikan bahwa ini zakat bukan, karena ada image di sana Pak, luar biasa. Perjuangan kami penyuluh dulu itu dua image yang selalu ditekankan itu biasanya, ketika kita berzakat, apa kita mau berzakat, dikenakan itu dia Pak uang. Nah, ini kan image-nya itu masyarakat bahwa ternyata zakat itu Departemen Agama, kan di Departemen Agama kenal orang sama, Kementerian Agama udah kenal. Ya, Departemen Agama. Yang kedua, haji. Setiap saya biasa menyampaikan penyuluh dikenakan itu Departemen Agama dana haji. Nah, bagaimana kami menjelaskan? Saya hanya biasa tanyakan. Saya potong ya. Yeah. Tadi 8 dusun, 5 majelis taklim. Yang bentuk majelis taklim itu saudara atau tim? Maksudnya Pak? Ini dalam pembuatan majelis taklimnya Anda lakukan sendiri atau dilakukan dalam satu tim? Saya buat sendiri. Yes. Saya sekarang majelis taklim karena ini majelis taklim Pak sudah lama. Kalau saya mengambil spesialis zakat, maka setiap kali pertemuan di baik majelis taklim maupun di acara-acara tertentu kami selalu menyampaikan bagaimana motivasi zakat. Oke, itu dari satu sisi ya. Bagaimana Anda membagi waktu dari satu dusun dengan dusun yang lain dalam waktu yang dalam satu minggu? Dalam satu minggu ini Pak, di sebelum pandemi itu setiap minggu, ada yang setiap 1 kali 1 bulan. Nah, tapi setelah pandemi ini Pak berkurang, akhirnya kita hanya membagi. Ada majelis taklim pertemuannya 2 kali 1 bulan, ada yang 1 kali 1 bulan. Ya, di samping itu bentuknya adalah melalui infografis. Biasa kami bikin belajar karena yang lalu Pak saya ikut TIK yang online itu lulus. Ya, alhamdulillah lulus, cuma belum dapat sertifikatnya. Sebagai pendukung juga saya ikut pembina ambil zakat melalui PDG. Sekalipun 2 hari saya baru bisa masuk kelas karena kaptek, tapi alhamdulillah bisa juga. Maksud saya gini, iya, yang di 8 dusun tadi ini seperti cerita saudara itu adalah mayoritas petani. Yeah. Yang notabene menurut saya kalau petani yang ada di kampung itu betul-betul petani, yang jarang memperhatikan dari sisi literasi. Nah, bagaimana saudara memberikan pemahaman kepada yang lain berdasarkan infografis? Apa yang bisa ditangkap masyarakat terkait dengan infografis itu? Kan biasa Pak, biasa kami bikin gambar saja, misalnya zakat pertanian sekian persen, ada tabelnya. Jadi secara singkat saja. Ada contoh saya bikin seperti ini. Ini salah satu juga binaan yang kami memberikan bantuan zakat produktif 1 juta untuk pembinaan. Ini orang Pak sudah putus pekerjaan, dipecat jadi remaja masjid. Kemudian istrinya hamil lagi, sudah 3 anaknya. Kemudian ada peluang saya fasilitasi ikut latihan menjahit. Oke, satu terakhir, konsep apa yang Anda lakukan terkait dengan bagaimana masyarakat memahami bahwa zakat itu dari kita untuk kita? Saya memahami Pak bahwa zakat, saya sampaikan biasa kepada masyarakat bahwa harta yang kita miliki itu tidak semua milik kita, karena itu adalah kewajiban, sama halnya dengan sholat, aqimus sholawat wa zakat. Jadi itu adalah kewajiban. Kalau kita tidak mengeluarkan, maka itu akan menjadi mengganggu keberkahan daripada harta kita. Itu salah satu konsep saya yang biasa saya sampaikan. Yang kedua saya sampaikan bahwa jangan Anda mengeluarkan zakat berarti berbuat baik. Kalau Anda berinfak itu artinya ada bonus Anda, tapi kalau kita mengeluarkan zakat sama halnya kalau kita sholat 5 waktu, karena itu bergandengan. Itu salah satu motivasi saya kepada musaki. Ya. Kemudian yang ketiga adalah selalu saya menyampaikan bahwa di sini keluarga-keluarga kita sama-sama semua dulu datang dengan tangan kosong, hanya dibagikan tanah, tapi kenapa sampai 10 tahun 20 tahun ada orang yang bertingkat-tingkat rumahnya, ada orang, karena disitulah kebahagiaan adanya perbedaan. Ya. Sehingga ini contoh Pak, rencana tindak lanjut saya